59. Aku membela diri. Mereka duluan yang mulai. Jensen berkata dengan santai tanpa rasa takut. Membela diri? Perlukah kamu sampai mengalahkan mereka sampai sekeras itu? Mereka semua pingsan. Gigi depan mereka bahkan sampai tanggal. Kemungkinan cedera internal mereka cukup parah. Jika ini masalah besar, kompensasi yang harus kamu bayarkan bisa jadi besar sekali, ucap polisi itu dingin. Bukan begitu. Mereka duluan yang memulai. Jika kakak iparku tidak melawan, maka yang terluka adalah kakak iparku. Melihat polisi yang datang, Diana pun jadi panik, jadi ia buru-buru menjelaskan. Kamu dengarkan omong kosongnya. Justru dia yang memulai duluan. Aku ini Jay Smith dari grup Smith. Aku dipukul. Jika kalian tidak memberikan aku keadilan, kasus ini tidak akan pernah selesai. Cepat borgol dia. Jay Smith berteriak histeris saat masih duduk di atas tanah. Kami para polisi mengerjakan apa yang jadi tugas kami. Kamu tidak perlu memberitahukan pada kami. Polisi itu menjawab sambil mengerutkan keningnya. Matanya masih melihat Jensen. Penampilan Jensen yang lembut itu tidak tampak seperti pembunuh yang jahat. Jadi, ia tidak menyuruh anggotanya untuk memborgol Jensen. Pak polisi, ini adalah klub. Pasti ada CCTV. Kalian bisa mengetahui dengan melihat rekaman CCTV-nya. Ucap Jensen sebelum melihat ke sekitar. Meneer, siapa Meneer di sini? Tunjukkan CCTV di sini. Kami ingin melihatnya. Ucap polisi dan seketika ia melihat ke semua orang yang menonton di sana. Mendengar tentang CCTV, Jay Smith pun diam tidak berteriak. Lagi pula dalam kasus ini, kenyataannya Jay Smith duluanlah yang memulai kejadian ini. Mau tidak mau, ia melihat ke arah Meneer itu dan matanya tidak berhenti berputar. Wajah Meneer agak berubah. Jay Smith adalah anggota dari klub golf Silver Mountain. Jadi, sudah kewajiban baginya melindungi anggotanya. Seketika ia berkata tanpa daya. Maaf, ketepatan sekali hari ini CCTV-nya rusak. Mendengar kalimat itu, Jay Smith diam-diam mencibir. Ia adalah anggota platinum di klub. Jadi, klub pasti akan membantunya. Jadi, kamu manajernya. Aku tidak tahu, kartu emas bisa digunakan di sini atau tidak. Sebelum Jensen datang ke klub, ia sudah melihat logo klub yang ada di pintu gedung dan itu adalah logo grup Dorchane. Ia menganggap kalau kartu emas ini bisa digunakan di sini. Setelah melihat kartu emas itu, ekspresi Meneer pun berubah drastis. Ia buru-buru berteriak memanggil pelayan dan berkata, pergi dan tunjukkan CCTV-nya. Meneer, kamu. Ekspresi Jay Smith pun menjadi kesal. Bagaimana bisa Jensen si payah ini bisa begitu punya cara? Para polisi yang melihat kejadian itu saling menebak-nebak. Kemudian polisi itu berkata, semuanya kembali ke kantor polisi untuk melakukan interogasi. Salin rekaman video CCTV dan bawa semuanya. Beraninya kamu menangkapku. Aku ini penerus grup Smith. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Apakah kamu mau memprovokasi ayahku? Jay Smith yang duduk di atas tanah membuat kepanikannya. Siapapun ayahmu, tanyakan saja pada dirimu sendiri, buat apa tanya padaku? Ujar polisi itu dengan nada kesal. Beraninya kamu. Dari cabang kantor mana kamu? Ku beritahu padamu, pamanku adalah kepala polisi kota. Jika kamu berani menangkapku, kamu akan dipecat. Pamanmu kepala polisi? Polisi itu pun kesal. Kamu takut? Masih belum melepaskan aku? Tangkap orang-orang ini. Jay mencibir. Kepercayaan dirinya pun naik kembali. Kamu bercanda? Mau ayahmu itu kepala polisi sekalipun, aku berani menangkapmu. Aku bekerja mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi, aku tidak takut apapun. Lagi pula, aku adalah polisi rakyat, bukan pengawal grup Smith. Bawa mereka semua. Ujar polisi itu dengan berwibawa. Ia melambai dengan tangan besarnya untuk menyuruh seorang polisi membawa pergi Jay Smith beserta pengawalnya. Bagus sekali. Jensen pun bertepuk tangan, kemudian mengikuti polisi untuk membantu penyelidikan kasus ini. Setelah orang-orang itu sampai kantor polisi, para polisi itu mengecek rekaman CCTV. Mereka pun memahami situasinya secara perlahan. Untuk kasus ini, Jensen memang membela diri.
Sejak awal, para pengawal itu sudah melakukan hal kejam padanya, karena itulah Jensen melawan mereka. Jika bukan Jensen, mungkin orang itu sudah patah tulang bahkan luka dalam. Pada CCTV, Tuan Muda Jay Smith bahkan mengancam akan membunuh Jensen. Ini bisa membuktikan segalanya. Kasus ini sudah jelas semuanya. Dia membela diri dan kalian provokator dari kasus kejahatan, sengaja melukai orang. Syukurlah pemuda ini tidak terluka parah. Jika tidak, hukumanmu bisa lebih parah. Meskipun demikian, kalian tetap akan dihukum setidaknya 3 tahun penjara. Tentu saja, jika negosiasi kalian bagus, kalian bahkan tidak perlu masuk penjara. Kalian bernegosiasilah dengannya. Polisi itu berkata pada Jay Smith setelah ia sudah jelas memahami perkaranya. Sialan. Padahal aku yang dipukul, tapi aku yang malah disuruh memohon padanya. Dasar polisi tidak becus. Sebenarnya kalian tahu tidak, sih, aku ini siapa? Teriak Jay Smith marah besar. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang, kamu melanggar hukum. Polisi itu juga marah. Yang paling mengesalkan dari orang kaya adalah seolah-olah uang adalah segalanya. Apa yang terjadi? Saat ini seorang pria parubaya berjalan menghampiri dan mengerutkan keningnya melihat kerumunan orang. Paman, ini aku, mereka mau memasukkan aku ke penjara. Saat Jay Smith melihat siapa yang datang, seketika ia berteriak dengan girang. Kamu siapa? Kenapa menangkap dia? Tindak kriminal apa yang telah dia lakukan? Pria yang dipanggil paman itu bernama Louis Smith. Saat ia melihat petugas polisi yang ada di sana, ekspresi wajahnya jelas tidak senang. Kemudian, ia mengeluarkan identitasnya kepada semua orang. Kepala Divisi Louis, mereka sengaja menyakiti orang. Ada barang bukti dan saksinya. Petugas polisi yang bertanggung jawab menangkap Jay Smith mengerutkan keningnya dan menghampirinya. Ia tahu siapa itu Kepala Divisi Louis Smith. Kepala Divisi Louis berasal dari kepolisian kota, statusnya lebih tinggi daripada mereka. Bra. Saat Freddy berkata begitu, ia ditampar oleh Louis. Siapa kamu? Bukankah aku menelepon ke polisi cabang? Sebenarnya kalian paham maksudku, tidak, sih? Kepala Divisi Louis, jangan marah. Freddy adalah orang yang seperti ini. Kami akan segera melepaskannya. Segera melepaskannya. Ucap petugas polisi tua itu tanpa daya. Meskipun ia juga sangat enggan, tapi jabatan Kepala Divisi Louis lebih tinggi daripada mereka. HMPH. Kenapa aku jadi tidak ditangkap? Ayo sini, aku ada di sini. Kalau bisa, ayo sini tangkap aku. Setelah Jay Smith dilepaskan, ia menjadi congkak. Kemudian ia menatap Jensen lagi dengan wajah penuh hina. Pria yang menikah dan masuk ke keluarga wanita benar-benar hina. Apa ia tidak tahu kekuasaan keluarga Smith di kota Asmenia? Bagaimana bisa orang yang tidak punya koneksi seperti dia berlaku seperti ini? Wajah Freddy menggelap marah. Ia tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan berkata, Kepala Divisi Louis, kami punya bukti kalau dia sengaja menyakiti orang. Jangan lepaskan dia. Bukti? Bukti dari mana? Apakah aku melihatnya? Louis tercengang beberapa saat. Ia tidak menyangka kalau Freddy ternyata sangat keras kepala. Ia pun berkata dengan dingin. Apa kamu paham dengan peraturan? Aku bilang lepaskan ya lepaskan. Kita adalah polisi, tim disiplin. Terkait bukti, menurutku dia melanggar hukum, jadi tidak boleh dilepaskan. Freddy siap menanggung segala risiko. Ia tidak takut sedikit pun saat melihat Louis. Kamu hanyalah seorang petugas polisi cabang kecil. Beraninya kamu meragukanku. Louis melototkan matanya. Lalu mengayunkan telapak tangannya. Lepaskan dia, tidak. Tidak. Freddy masih keras kepala. Aku adalah atasanmu. Jabatanku lebih tinggi daripada kamu. Perintah atasan harus dilaksanakan. Mungkinkah kamu tidak mau melakukannya? Ekspresi wajah Louis pun berubah mendingin. Perintah atasan memang harus dilaksanakan, tapi aku tidak melakukan kesalahan. Aku menegakkan hukum. Kenapa aku harus melepaskannya? Lagi pula, melakukannya atau tidak, apa hubungannya tugas polisi denganmu? Freddy berkata dingin. Selain itu, kamu menamparku di kantor cabang. Ini adalah serangan terhadap polisi. Aku berhak menuntutmu. Kamu masih melawan.
Louis marah besar. Ia pun melayangkan tamparannya sekali lagi. Bisnis keluarga Smith sangat besar, kami berduit, dan berkuasa. Jika kamu berani meragukanku, percaya atau tidak, aku bisa memukulmu sampai mati di sini. Kalian kepala polisi kantor cabang tidak boleh berani berkata apa padaku. Louis begitu arogan, mendominasi, seolah-olah kantor polisi dikuasai oleh keluarganya. Aku tidak percaya. Siapa sangka, Freddy masih dengan tegas menatap kepala divisi Louis.